Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di SMA Katolik Praterang Surabaya. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan alumni kita, yaitu Alessandro Gontai. Halo Ales. Halo Bu. Oke, long time no see ya. Ya Bu, long time no see. Iya, dulu Ales alumni di sini lulusan tahun berapa ya Ales ya? Lulusan tahun 2017 kan? 2017. Ya, 2016 2017, kalau enggak 2017 2018. Ales juga Oke, lupa. berarti kurang lebih sudah 5 tahun 5 tahun, berselang ya. ya. Oke. Kabarnya gimana nih? Luar biasa Baik Bu, baik. tentunya Ya, ya. puji Tuhan baik. Luar biasa. Oke. Dulu boleh cerita nggak Ales? Habis di Frateran dulu sampai jadi Ales yang sekarang ini, kamu sudah melanglang buana kemana saja Ales? Oh ya, dulu Ales ya, mulai dari Frateran dulu, SMA 3 tahun di sini, habis itu langsung ambil S1 di Hong Kong. Di Hong Kong itu Ales ambil kuliah namanya Animation and Games. Terus habis itu selama 2 tahun prosesnya di Hong Kong di universitas namanya HKDI atau Hong Kong Design Institute. Habis itu Ales lanjut untuk tahun ketiga dari universitas itu, dari sarjana 1 pergi ke Inggris, ke kota namanya Bristol. Itu Ales di sana ambil kuliah digital media, BSc Bachelor of Science in Digital Media. Itu di universitas namanya University of the West of England, Bristol. Habis itu Ales langsung lanjut ambil S2 di Bristol juga, tapi di beda universitas. Jadi Bristol ada 2 universitas. Wow, Ales ke satunya. Jadi satunya kayak negeri, satunya swasta. S2-nya Ales ambil yang di negerinya, namanya University of Bristol. Itu Ales ambil Master of Arts in Film and Television. Waduh, keren. Berarti bisa ya buat film gitu ya? Bisa. Amin. Kalau butuh apa-apa bisa telepon saya. Bisa kontak Ales gitu. Oke. Berarti akhirnya kamu lebih fokus ke ini ya, digital gitu ya? Ya, digital. Oke, berarti sekarang kerja di sana atau di Indonesia? Ales kerja di sana udah setahun, hampir setahun sekarang. Itu Ales kerja di bidang digital design. Jadi role resminya namanya junior content producer. Jadi masih baru level junior karena baru lulus. Itu content producer, jadi ya memproduce konten. Tapi Ales lebih fokus ke digital desainnya. Jadi entah itu dalam bentuk website, dalam bentuk mobile application, atau dalam bentuk kita juga ada majalah. Jadi Ales juga desain majalah dari awal sampai akhir, cuma dalam bentuk digital. Sama juga ngedesain event. Jadi bukan hanya event aja, tapi ngedesain event karena COVID ya. Jadi semua event kebayang hybrid online dan ada live stream, ada juga fisik. Dan Ales juga bantu memproduksi aset-aset buat live streamnya gitu. Dan biasanya kalau orang-orang zaman sekarang suka ngomong term ini UX design atau user experience design. Dan jadi Ales fokusnya di user experience design-nya, tapi role-nya content producer. Tapi kalau bingung role paling besarnya kayak apa ya? Term broad-nya namanya ya digital design gitu. Iya, keren banget ya. Waduh, kalau bagi saya tuh sudah apa ya gitu. Bukan silem dan floem. Bukan silem dan floem lagi ya. Wah, nanti berarti bisa lah ya Bu Tina belajar sama Ales bisa, gitu ya. Tentang digital ya apapun itu. Digital design dan lain-lain. Oke. Ales, kalau istilahnya kita ngomong-ngomong tentang Frateran ya, pasti kembali agak flashback ketika dulu waktu zaman di Frateran. Wah, kira-kira apa sih yang Ales dapat waktu itu Ales di kelas science ya. Kelas nah, science. Apalagi dengan di kelas science, kira-kira pengalaman apa waktu belajar waktu SMA dulu yang kira-kira bisa membawa Ales sampai sekarang jadi Ales yang seperti sekarang ini gitu. Kira-kira apa? Ya dulu di science 3 tahun. Tapi I think mungkin sebelum lebih spesifik, I think mungkin overall di belajar di science itu buat Ales lebih tertantang ya. I think itu yang pertama. Karena kan otomatis masuk kelas science sendiri kan ada proses seleksi waktu zaman dulu Ales. Dan jadi Ales lihat itu sebagai ini apa kayak nggak segampang itu, tapi akhirnya menantang Ales untuk belajar lebih confident sama diri sendiri gitu. I think pertama yang Ales belajar sih di kelas science adalah confidence-nya gitu. Kan otomatis di kelas science lebih di-push untuk melangkah melaju 1 langkah di depan. 1 langkah di depan. Ya. Belajarnya juga 1 langkah di depan. Okay. Dan dulu sempat diajarin dosen-dosen juga kan dari universitas di Surabaya. Dan akhirnya otomatis ada shocknya karena kayak ini pengajarannya beda, materinya lebih dalam. Kadang harus mikir kayak
ngomong apa ya gitu. Terus akhirnya Ales kayak terpacu untuk belajar lebih lagi. Dan akhirnya I think confidence sama merasa terpacu itu terbawa sampai universitas sampai kerja gitu. Kan waktu udah kuliah S1 S2 kalau ngomong gampangnya susah gitu kan. Nggak gampang. Tapi akhirnya ya dari situ Ales juga belajar kayak oh iya ya kayak walaupun apa sesusah apapun itu dulu aja udah susah tapi Ales berhasil melewati 3 tahun itu. Pasti kuliah kerja juga bisa gitu. Dan selama dibawa dalam doa terus dan selama berpikir kayak oh ya kayak pasti bisa gitu loh. Kayak nggak mungkin ada kata mustahil dalam hal itu. Terus kalau dalam konteks pembelajaran sendiri, mungkin di kelas science dulu, kan Ales kan dulu sebenarnya lebih suka fisika, sukanya fisika, sukanya matematika, sempat lomba fisika matematika dulu. Awalnya sebenarnya mau apply teknik kan dulu, cuman kayak mikir-mikir kayak oh lebih passionnya di desain, passionnya di IT gitu-gitu. Tapi Ales mikir kayak ya nggak, itu bukan karena orang ngomong oh mungkin nggak kepake atau apa, tapi menurut Ales ya sebenarnya kepake gitu. Kadang bukan materi spesifiknya, bukan masalah torsi atau masalah kesetimbangan atau masalah pencampuran air raksa dan sebagainya, tapi lebih hukum Newton ya. Tapi lebih ke arah gimana Ales dulu belajar itu bisa diaplikasikan ke Ales yang di kuliah, Ales yang kerja, dan Ales bisa refleksi diri kayak oh ya mungkin dulu pembelajarannya Ales lebih terlalu stuck to the book, jadi terlalu buku banget. Mungkin sekarang Ales harus bisa lebih berlogika, harus bisa apa. Jadi out of the box gitu. Ya, jadi bukan hanya masalah materinya aja, tapi masalah cara kita belajar. Itu juga mempengaruhi future kita gitu. Juga mempengaruhi bagaimana kita berbicara sama orang, berkomunikasi. Kalau di dunia kerja pasti networking ya, kayak buat koneksi sama orang-orang itu. Soalnya puji Tuhan sendiri kayak Ales di UK juga kebetulan company Ales bukan company besar, kayak company startup, tapi dengan koneksi-koneksi yang mereka punya, Ales juga bisa berkoneksi sama orang-orang yang lebih besar gitu. Kayak barusan Ales sempat kerja sama Yahoo di sana, sama juga London Stock Exchange Company, jadi itu perusahaan pemegang stok terbesar di dunia. Jadi dari situ kayak Ales kayak oh ya, walaupun Ales nggak ngerti masalah saham, masalah stok atau masalah fisika atau apa, tapi kayak koneksinya gitu ya. Maaf panjang. Nggak apa-apa. Jadi sebetulnya pengalaman waktu di SMA itu benar-benar istilahnya membantu Ales ya dalam hal berkomunikasi, terus habis itu dalam belajar menjalin jejaring, dan ada challenge-nya itu tadi ya, sehingga membuat Ales nggak takut lagi gitu ya untuk memulai hari yang baru gitu ya, untuk dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit itu kayaknya jadi nggak grogi lagi gitu ya Les ya gitu. Oke. Mungkin satu pesan buat adik-adik yang ada di mana-mana. Waduh. Pesan dari saya cukup simpel sih. Pokoknya bermimpi tinggi dan jangan putus asa, jangan putus mimpi, dan jangan takut kalau ada challenge, karena challenge tuh karena kalian benar-benar paling bisa bertumbuh tuh kalau ada ketidaknyamanan gitu. Kalau kalian nyaman terus, kalian nggak bakal tumbuh. Jadi berusaha untuk selalu bertumbuh di ketidaknyamanan itu. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih. Sungguh inspiratif sekali ya, supaya tidak takut dengan tantangan yang baru. Oke, baik, thank you. Bincang-bincangnya, Ales. Oke, sukses selalu ya dalam apapun yang sedang dikerjakan. Semoga bisa membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Oke, baik, sekian dulu bincang-bincang kita bersama Alessandro Gontai. Sampai jumpa di bincang-bincang yang lainnya. Bye-bye. Sampai jumpa.